Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 0779 PDTG 2024 Jakarta Pusat dengan terdakwa Sabri Sani dan Ihsan Ali Juliarta akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah Anda sudah siap? Siap yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah Anda sudah siap? Siap yang mulia. Baiklah. Sidang nomor 0779 PDTG 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Saudara Ihsan Ali Juliarta dan Saudara Sabri Sani pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah yang mulia. Untuk terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruangan. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara terdakwa. Apa Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, selamat pagi yang mulia. Kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah. Sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda, terdakwa 1, nama Anda siapa, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda. Baik, nama saya Ihsan Ali Juliarta. Saya umur 32 tahun. Saya berlokasi di Tangerang dan pekerjaan saya sebagai tukang kurir. Saya beragama Islam. Lanjut, terdakwa kedua. Baik, nama saya Sabri Sani. Saya dari kota Bekasi. Kerja saya menjadi kurir. Umur saya 32 tahun. Agama saya Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Silakan bacakan surat dakwaannya. Ya yang mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779 PDTG 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Ihsan Ali Juliarta dan Sabri Sani bahwa terdakwa Ihsan Ali Juliarta pada hari Selasa tanggal 29 November 2024 sekira 02 waktu Indonesia Barat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu seberat 25 gram. Baik, terima kasih. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia, tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan bahwa saya ikut mengonsumsi sabu. Ya, silakan. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengonsumsi sabu bersama saudara Sabri di rumah. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa, silakan pindah ke samping penasihat hukum. Kepada para saksi dipersilahkan untuk disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan dulu, saksi. Saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Silakan.
kepada saudara Dika kapan Anda melihat kejadian tersebut? Minggu lalu pukul 2 dini hari. Baik. Anda bisa jelaskan kronologinya? Dan saat itu saya ingin membeli makanan. Saya melihat ada sedang menuju dari semua Iksan. Dan juga ruang tamunya nyala. Saya curiga, jadi saya ingin mengintip. Ternyata di dalam ada Iksan dan teman-temannya sedang mengikuti sabu-sabu. Besokan harinya saya melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Baiklah, saudara Dika. Terima kasih atas kesaksiannya. Anda diperbolehkan untuk duduk kembali ke kursi saksi. Saya memiliki saksi kedua yang mulia. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi kedua. Iya, silakan. Kepada saudara Surya, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya adalah tetangganya Iksan. Baik, silakan menyampaikan kesaksiannya. Saya saat itu sedang mengantarkan bingkisan karena ada hajatan di rumah saya. Saya mengetuk pintu rumah tapi tidak ada yang membukanya. Saya lewat pintu belakang. Saya melihat banyak yang ngasih. Bagaimana rupa barang itu? Barang tersebut serupa dengan barang masak. Apakah Anda merasa curiga dengan barang itu? Ya, saya juga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkan ke pihak berwajib? Saya pikir barang itu adalah barang biasa. Jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi saksi. Saudara terdakwa, silakan kembali tempat yang disediakan. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan tunjukkan. Iya, ada yang mulia. Ini sabu seberat 25 gram. Saudara Iksan, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya memang menyimpan sabu-sabu itu di lemari saya, tetapi itu bukan milik saya. Lalu milik siapa? Sabu-sabu itu milik Sabri. Saudara Sabri, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Iya mulia, saya mengakui kepemilikan barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan ini semua. Baiklah, saya tampung keterangan dari saudara Iksan dan Sabri. Silakan. Apakah dari pihak penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Saya akan mengatakan saksi mulia. Baiklah, silakan dihadirkan. Saksi ketiga, silakan duduk di kursi interogasi. Silakan perkenalkan diri Anda. Saya boleh saya di TWI, boleh saya suara kuliah. Lalu, apa hubungan Anda dengan saudara terdakwa? Saya anak dari pemeriksaan kos yang saya tepati tadi, Iksan. Baiklah, silakan memberikan keterangan. Waktu itu saya suruh ayah saya ke kos Pak Iksan untuk menagih uang kos. Kosannya saya melihat pintunya terbuka dan saya saat saya panggil tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk. Jika saya masuk, saya melihat hubungan seperti obat-obatan dan serbuk putih di meja. Karena tak ada orang, akhirnya saya pulang. Oke, silakan. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena saya tidak tahu bila itu sebenarnya adalah narkoba. Oke, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kursi Anda. Penasihat hukum, ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia. Baiklah, berarti benar bahwa saudara Ihsan Ali tidak mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Ya, benar yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Saudara Ihsan Ali Juliarta dan Sabri Ihsan Nuriana melanggar pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menyesuaikan atau menyediakan narkotika bukan
tanaman. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 pelaku pidana penjara seumur hidup. Saudara penasihat hukum, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf yang mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap saudara Ihsan Ali karena saudara Ihsan Ali hanya menyimpan sabu tersebut tetapi tidak mengonsumsi sabu tersebut. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding terlebih dahulu. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon untuk duduk. Baik, saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil rundingan kami, menetapkan bahwa saudara Ihsan Ali Juliarta dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar, dan kepada saudara Sabri dinyatakan bersalah dihukum selama 5 tahun dan denda paling sedikit 800 juta. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779 PDTG 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.